Shalom, haleluya, haleluya. Saya percaya kita pagi hari ini ada di rumah Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau cuaca yang seperti ini Bapak Ibu dan kita semua boleh berjuang untuk melawan cuaca, melawan keadaan, melawan situasi hari-hari ini yang sementara terjadi. Itu bukan karena kuat kita tetapi semua karena anugerah Tuhan. Saya kembali bersyukur kepada Tuhan lewat anugerah Tuhan kembali boleh mempercayakan kami untuk ada lagi di dalam pelayanan pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Walaupun Bapak Gembala tidak bersama kami, Ibu Gembala tidak bersama dengan kita semua pagi hari ini. Tetapi kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita, amin. Oleh karena itu mari kita mau belajar, terus belajar untuk menghormati Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, pasti Tuhan ada. Amin, apalagi kita yang lebih daripada 2 orang. Mari, pagi hari ini kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Yang saya ambil di dalam pembacaan pokok kita di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Kita akan mengawali perenungan firman Tuhan kita di siang pagi menjelang siang hari ini. Dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dengan hitungan yang ketiga kita akan baca secara bersama-sama dengan penuh hormat, dengan penuh iman di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Haleluya, silahkan duduk. Tuhan Yesus memberkati pembacaan kita pagi hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat keadaan hari-hari ini, sangat banyak orang. Kalau kita hampir se-Indonesia boleh bilang begitu. Apalagi di Lirung kalau kita lihat. Hari-hari ini kita sementara dihadapi dengan satu kenyataan bahwa dunia sedang tidak enak. Dunia sedang tidak menjanjikan ketenangan. Dunia tidak sedang menjamin sukacita. Dunia tidak sedang menjamin damai sejahtera. Siapa sampai hari ini yang tidak kena sakit? Khususnya di bulan Februari. Atau masuklah di bulan Januari, dari Januari, Februari. Turun 2 kali ada tak ojo. Sempat sakit. Dan hari-hari ini, kalau kita melihat keadaan hari-hari ini. Sakit, penyakit, wabah, silih berganti. Peristiwa-peristiwa yang tidak enak. Peristiwa satu baru terjadi, peristiwa satu itu belum selesai, sudah datang peristiwa yang baru. Peristiwa yang baru sementara terjadi, yang sebelumnya belum selesai, yang kedua sedang terjadi, yang ketiga sudah muncul. Bukankah kita sedang melihat hari-hari ini seperti itu? Apalagi kalau kita melihat keadaan dunia, keluar Indonesia, negara luar, kita semua pasti sudah tahu Rusia dan Ukraina hari-hari ini sementara dalam goncangan. Saudaraku, orang-orang telaut juga hari-hari ini, kalau bilang pak kita begini, tapi kalau dorang, tapi nana cek itu minyak kelapa. Karena orang-orang sibuk dengan minyak kelapa sama dengan solangka. Kalau solangka kong murahnya enggak apa-apa. Solangka kita karena jarang jaga bat. Orang dua kan jarang jaga memasak. 1 minggu mungkin cuma 1-2 kali saja memasak. Jadi kalau mau pergi pasar kita pikir kita ada salah harga dorong penjaga itu jual minyak kelapa toh. Karena sebab boku riki, so pasang kompor, ternyata minyak kelapa so habis. Pilari rabu-rabu di muka situ. Cuma kacil itu so 20 berapa ribu. Kok kita balik ulang, ya enggak salah kasih harga. Minyak kelapa so mahal.
Kira masih murah, kita tak malu sendiri. Karena kita tahu kan minyak kelapa murah. Ya enggak semahal begitu tuh. 30 lebih. Hah? Sebegitu. Kalau bilang begini, tadi cakap beli minyak kelapa, nggak ada jangkung kehabisan minyak kelapa. Baking sendiri. Beli kelapa, kau baking minyak cukup. Minyak kelapa baking sendiri. Sebenarnya orang talaut ini kaya saudaraku. Semoga ini Bapak Charlie kalau punya berkat, bikin pabrik di Talaut, pabrik minyak kelapa. Supaya saya mau kirim itu, kopra ka jauh-jauh ke Manado. Tolong produksi sendiri minyak kelapa toh, supaya minyak kelapanya terlalu mahal. Oh haleluya, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Nah itu sementara keadaan dunia hari-hari ini, keadaan seperti itu sementara terjadi. Belum lagi kalau orang tua sementara menghadapi anak. Anaknya tidak dengar orang tua, anak pemalawan orang tua. Karena memang firman Tuhan sudah katakan di dalam 2 Timotius pasal 3, saudara boleh baca di sana. Keadaan manusia di akhir zaman. Anak membangkang orang tua, orang-orang tidak lagi menghormati ibadah. Mereka tidak lagi hormat akan Tuhan. Kasih mulai dingin, kasih mulai hambar, tidak ada lagi kasih. Orang mementingkan diri sendiri. Sangat orang sudah tidak lagi punya kasih terhadap yang lain, terhadap sesama. Tidak lagi hormat pemimpin. Ini sementara terjadi, firman Tuhan katakan. Hal itu yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Itu dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Nah itu juga di dalam keadaan yang sekarang ini juga dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan ayat 24 yang Matius 24 ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Seperti kita lihat hari-hari ini di televisi. Rusia bangkit melawan Ukraina. Bahkan Uni Soviet sementara dunia sedang tidak aman hari-hari ini. Akan ada kelaparan. Nah saudaraku, hari-hari ini so banyak orang jaga pancuri. Karena apa? Sudah mulai masuk di masa kelaparan. Orang so malas mau cari doi sendiri. So suka gampang, mau cepat gampang. Langsung ada doi. Seperti itu. Ini memang firman Tuhan sudah katakan. Akan ada kelaparan, akan ada gempa bumi. Bukankah di HP kita setiap hari sering ada berita dari BMKG. Gempa ini, bahkan orang sonya tidak jaga ada perasa. Biar gempa 7,8, kadang sonya tidak jaga ada perasa. Cuma waktu baru-baru itu ada bagoyang, ada kasih ingat orang ada perasa. Setiap hari ada pemberitahuan gempa, orang sonya tidak pernah jaga ada perasa. Firman Tuhan seperti itu dikatakan, gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kemudian pada ayat yang ke-9 Matius 24. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama Tuhan. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi kita baca sama-sama Matius 24 ayat yang ke-13. Matius 24 ayat yang ke-13, 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Namun hal bertahan bukanlah sangat gampang. Bukan hal yang mudah untuk bertahan di tengah-tengah penderitaan. Bukan hal yang gampang bertahan di tengah-tengah kesusahan. Torang, kenyataan jo. Baru minyak kelapa dan naik harga, baru minyak kelapa solangka, sobataria torang. Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Ini orang yang akan bertahan pada sampai kesudahannya ini akan bertahan di tengah masa sukar, bukan di tengah masa enak. Kalau mau bertahan di masa enak, di tengah masa enak. Sama dengan orang so menjalani puasa 1 bulan kemarin. Kita rasa banyak yang bolongkang karena sakit-sakit. Turun 2 kali waktu ada taojo, turun 2 kali sebelum berpuasa, turun 2 kali berkomitmen. Kalau bilang tadi, orang sebelum mau puasa 1 bulan ini, turun 2 mau lebih dulu 1 minggu. Supaya kalau turun 2 mau
ada apa-apa kau mau batal, torang dua sudah bayar di awal. Jemaat belum berpuasa, torang sudah berpuasa lebih dulu. Ternyata nyandak disangka-sangka, torang dua tak sakit. Torang bilang hati, kalau torang dua nyandak ambil di awal, torang dua nyandak tak bayar. Seperti itu saja torang bertahan, mempertahankan iman, mempertahankan torang mau berpuasa di tengah torang sakit, torang setengah mati. Apalagi di dalam keadaan yang tidak enak, saudaraku. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita pagi hari ini, bahwa hari-hari ke depan bukan semakin enak, tetapi akan semakin sukar, akan semakin susah, akan semakin sulit. Uang tidak akan lagi punya nilai, uang tidak akan punya lagi harga, biar lagi mau punya doi banyak. Hari-hari ke depan, oleh karena itu mari. Hari-hari ini sementara Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk beribadah, untuk berbakti, untuk berdoa, berdoalah. Masih ada waktu untuk beribadah, beribadahlah. Kita sering bilang begini, kalau orang-orang jaga apa yang ada teman-teman dekat jaga datang. Kalau mau bilang orang nyandak jaga beribadah, kita langsung jaga bilang begini. Orang yang nyandak jaga beribadah, itu berarti dorang lebih kuat dari Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, hormati sahabat Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, karena torang perlu Tuhan. Torang hidup karena Tuhan. Nafas ini Tuhan prop je sebelah, sedangkan torang baringus tak prop sebelah, susah mau tidur. Apalagi torang Tuhan prop dua-dua. Setengah mati saudaraku, oleh karena itu ketika ada waktu beribadah, kecuali memang so sakit so tak ojo, apa boleh buat? Torang nyandak mau dapat bajalang mau pergi ke gereja. Mar selagi torang masih boleh mau pergi ke gereja, selagi torang masih boleh mau beribadah, mau baca firman Tuhan, baca. Karena firman Tuhan katakan, ada satu waktu, ada satu masa, kuasa firman Tuhan itu akan diangkat. Kuasa firman Tuhan itu akan dicabut. Biar mau baca firman Tuhan, so nyandak DP kuasa. Orang akan mencari firman Tuhan, akan mencari kebenaran dari timur ke barat, dari ujung dunia satu ke ujung dunia lain. Nyandak akan dapat. Tetapi sementara hari-hari ini Tuhan beri kelonggaran, Tuhan beri keluasan kepada kita. Mari baca firman Tuhan. Kalau saudaraku, orang ada pembacaan yang setiap harinya yang Ibu Gembala sering WA, sering SMS. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin tidak mampu untuk baca 3 pasal, semaksimalnya 1 pasal, mari ayo baca. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Karena kita tidak akan bisa mengerti, kita tidak akan bisa dengar firman Tuhan, tidak akan bisa dengar suara Tuhan, kalau kita tidak akan baca firman Tuhan. Orang pitalinga ini pongo kasiang, mau dengar Tuhan, mau berbicara langsung. Sama dengan turun dua keol, kalau kadang turun dua agak mungkin sama dengan ada salah ambil keputusan seperti itu. Turun dua ketika datang kepada Tuhan, ampune, turun dua ini kasihan telinga pongo sekali. Ya dapat dengar Tuhan itu udah bilang apa kon turun dua sudah salah bekeng. Begitu saudaraku. Karena orang pitalinga ini nyana mampu mau dengar Tuhan bicara langsung. Tuhan bicara lewat firman Tuhan. Oleh karena itu, ketika orang setiap hari baca firman Tuhan, orang seperti setiap hari memberikan telinga kepada Tuhan. Berkata-kata dalam orang hidup. Saya berbicara seperti ini bukan berarti karena saya sudah suci sekali, sudah betul sekali, sudah wow sekali. Tidak saudaraku, saya pun belajar. Tadi subuh, saya bangun lagi, saya sempat ketakutan. Karena ketika saya belajar dari sepanjang malam, saya cuma tidur beberapa jam. Dan setelah saya sudah cepat-cepat turun dua, kalau habis beston kita cepat-cepat mandi. Setelah mandi kita mau baca ulang. Kita bilang, Oti ini dapat tindis kita catatan, apa? Catatan tak hilang. Kau bilang, nggak ada bikin bagaimana? Oh Tuhan Yesus, kita langsung setengah jam. Tinggal setengah jam lagi kok kita semua mau datang melayani itu iblis tidak senang. Tidak senang kita ada di dalam Tuhan. Begitupun saudaraku. Iblis itu tidak senang ketika kita mau berjuang untuk membaca firman Tuhan. Kadang ketika orang, mungkin Bapak Ibu, saya juga pernah mengalami seperti itu. Ketika sudah berantusias mau baca firman Tuhan, kurang kaget ada yang ganggu. Telepon penting sekali, atau ada yang berpanggil-panggil atau apa. Ada banyak sekali iblis sedang mengalihkan orang fokus
Untuk orang sebenarnya, orang pe waktu mau berdoa, orang pe waktu mau baca firman Tuhan. Sebenarnya orang so komitmen Tuhan jam 2 siang, orang mau ada di dalam penyembahan kepada Tuhan, di dalam doa kepada Tuhan. Tapi banyak sekali tuh urusan. Akhirnya sota molor, orang bilang, hati ngana sota molor. Ngana ada berjanji jam 2, ngana datang jam 3. Padahal Tuhan setunggu dari jam 2 karena orang so baku janji dengan Tuhan. Bukankah banyak kali orang kenyataan seperti itu? Kami juga seperti itu. Bukan berarti kami selalu tepat. Tetapi kami mau rindu Tuhan. Kami mau rindu terus berjuang. Hari ini mungkin kami lalai. Tapi kami rindu Tuhan, tolong kami. Karena kami tidak mampu. Nah, mari kita mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketika kita menghadapi hari-hari ini, kita tidak mampu bertahan dengan kekuatan kita. Kita perlu Tuhan. Nah, dengan apa kita dapat bertahan di tengah-tengah masa keadaan yang sukar? Dengan apa kita mampu bertahan di tengah-tengah keadaan yang tidak nyaman, yang tidak enak? Kalau kita melihat Raja Daud berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-62, Raja Daud berkata di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-5 sampai ke-8, Mazmur seorang raja namun dia berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Raja Daud berkata, percayalah kepadanya setiap waktu. Untuk mampu bertahan, tidak hanya hari ini kita percaya baru besok orang lupa mau percaya. Tetapi setiap waktu firman Tuhan katakan kita percaya dan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Ketika kita tidak datang kepada Tuhan di dalam pujian penyembahan, di dalam baca firman Tuhan, maka kita tidak sementara mencurahkan isi hati kita. Berarti saudaraku, ketika satu hari saja kita melewati tanpa Tuhan, kita telah kehilangan satu hari untuk mencurahkan isi hati kita. Apa yang kita sedang curahkan kepada Tuhan? Ada banyak hal saudaraku. Keperluan saya beda dengan Bapak Ibu saudara. Keperluan curahan isi hati kita di hadapan Tuhan itu berbeda-beda. Nah, ketika kita tidak mencurahkan, tidak tahu mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Ketika kita pun sedang mengagungkan Tuhan, mungkin kita tidak bilang, oh Tuhan kita begini-begini. Tetapi ketika Tuhan melihat, kita sedang mencurahkan pujian. Tuhan saya kagum kepada Engkau. Saya begitu terpesona hari ini karena Tuhan sudah buat perkara yang dahsyat dalam hidup saya. Saudaraku, itu pun adalah curahan hati yang sangat-sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sementara mendengar ucapan syukur kita. Tuhan bilang ini anak ini tahu sekali berterima kasih. Ketika Tuhan sudah tolong dan dia datang. Tuhan terima kasih. Tuhan sudah tolong saya. Engkau sudah buat perkara yang dahsyat. Sementara mata saya ini sebenarnya tidak di luar akal manusia untuk dapat melihat hal yang dahsyat. Saudaraku, ketika saya dengan Kaol boleh merintis usaha yang baru, depot air. Itu sebenarnya jauh di luar pemikiran. Mungkin Ibu Ceni Karundeng tahu juga karena saya sempat juga pernah berbicara dengan Ibu Ceni. Tapi orang dua berdoa. Ketika saya kita istilah kita pensiun dini dari itu apotek. Karena kita juga tidak mau bilang oh kita dipecat atau apa. Setiap orang mau bilang, kita pensiun dini. Ya kita terlalu banyak sibuk dengan pekerjaan Tuhan sehingga kita mengundurkan diri. Walaupun sebenarnya tidak seperti itu, saudaraku. Tetapi kita berdua menjalani kita berdua bilang seperti ini. Tuhan, jika Tuhan keluarkan kita dari usaha yang seperti ini, berarti Tuhan sementara menyediakan usaha yang lain yang lebih dahsyat dari usaha yang sementara kita kerjakan, saudaraku. Dan ternyata benar. Ketika di hari-hari, ketika orang tua saya sudah bilang, sudah mau kasih jaga ke orang lain.
Itu Tuhan buka jalan keluar yang luar biasa. Torang dua pun nyandak tak sangka-sangka. Itu Tuhan sebelum torang dua keluar, Tuhan kirim orang pengadaan ini, pengadaan ini, pengadaan ini. Kau torang bilang, Tuhan dahsyat Engkau, Tuhan dahsyat Engkau, Tuhan dahsyat Engkau. Sehingga DP2 itu boleh bikin itu usaha air itu. Kita bilang, oh Tuhan, kita ada salah bilang Pak Bapak Charlie, itu DP usaha itu kurang lebih hampir 80 juta ya, seperti itu. Kita dia bilang, torang dua ini nyandak DP, torang dua nyandak DP simpanan seperti itu. Kalau torang dua boleh menikmati jalan-jalan kemana saja, itu hanya karena Tuhan jaga antar berkat. Kalau mau bilang, oh torang dua simpanan banyak sekali, ada apa? Tidak ada saudaraku, tetapi itulah Tuhan. Ketika kita sering datang mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Bukan berarti saya mau katakan, bukan mau sombong saudaraku. Tetapi saya rindu berbagi bahwa kita punya, seperti tadi pujian itu, kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar. Mari ketika kita menyanyikan, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Mari mulai alami itu kedahsyatan Tuhan. Mulai alami keluar biasaan Tuhan. Sehingga Tuhan juga bangga. Oh kita anak itu yang sementara ada mengiring Tuhan ini. Oh sungguh-sungguh Tuhan memberkati. Ketika Tuhan memberkati orang hidup, kira Tuhan tidak senang tak? Tuhan senang sekali. Sedangkan orang tua Kang, ya kita belum jadi orang tua sih. Jadi kita belum dapat rasa. Yang sudah jadi orang tua. Sedangkan yang mau kasih berkati DP anak, mau beli akan apa begitu. Pasti habis beli itu, orang suka cita sekali. Ada lihat DP anak itu hore-hore, dapat sepeda baru dari papa atau dapat apa dari itu yang sesuatu yang baru dari orang tua. Begitu lagi dengan Bapak di sorga. Bapak di sorga itu suka cita sekali ketika kita datang menghadap Tuhan. Oh Tuhan terima kasih Tuhan sudah berkati kita. Dengan kekuatan, dengan kesehatan pun saudaraku. Berkat sekecil apapun ketika kita tahu bersyukur dan tahu berterima kasih. Bukan nanti berkat sebesar sekali kung baru mau bersyukur, datang bersyukur pada Tuhan. Tidak saudaraku. Tuhan mau lihat kita. Tuhan katakan ketika engkau setia dalam perkara kecil. Kita tahu setia di dalam perkara kecil. Kita tahu setia bersyukur dari hal-hal yang kecil. Maka Tuhan akan bawa kita, akan angkat kita di dalam perkara yang besar. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Mari. Kita mau tanamkan di dalam hati kita bahwa kita sesungguhnya sangat perlu Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita perlu Tuhan. Nah saudaraku, kita kembali lagi ke ayat pokok kita. Bahwa Rasul Paulus menasehati kepada jemaat di Kolose bahwa dia berkata seperti ini. Kalau kita baca lagi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebelum saya akan pisahkan bagian A, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Nah saudaraku, saya percaya kita semua di sini sudah menerima Yesus. Tidak ada di antara, atau ada yang belum menerima Yesus? Mungkin jiwa baru? Tidak ada. Semua kita sudah menerima Yesus. Dan firman Tuhan katakan, Rasul Paulus menasihati supaya hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ketika kita menerima Yesus, ketika kita lahir baru, ketika kita bertobat, masuk dalam baptisan air, kita meninggalkan kehidupan lama kita dan kita mulai berjalan di dalam kehidupan yang baru. Rasul Paulus berkata, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Yesus, di dalam Dia. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, saya rindu kita mau belajar bersama-sama kata di bagian B, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Karena ketika kita menerima Yesus itu bukan karena kekuatan kita. Amin. Firman Tuhan katakan kalau bukan Yesus yang memilih kita, yang menarik kita dari kegelapan masuk kepada terang, mustahil kita ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu kita menerima Yesus karena pekerjaan kasih karunia Tuhan. Menarik kita dari gelap masuk kepada terang. Dan kita mau belajar kata karena itu hendaklah hidupmu
tetap di dalam Dia. Nah saudaraku, kata hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, ini kalau kita pelajari di dalam hukum-hukum orang Yahudi, karena Paulus itu orang Yahudi asli. Orang Yahudi tulen, orang Yahudi murni. Dan saudaraku kalau kita mempelajari pelajaran-pelajaran atau hukum-hukum orang Yahudi, maka kita akan mendapati ayat ini sedang berbicara tentang halakha. Halakha itu di dalam hukum orang Yahudi. Itu kata hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, itu memakai kata halakha, halakha. Artinya itu adalah halakha orang Yahudi. Hukum-hukumnya orang Yahudi. Salah satu hukum. Ada banyak hukum. Kalau saya sempat pelajari itu ada 70. Kalau itu di dalam Yahudi. Nah saudaraku, di sini kata ini, di dalam ayat ini, dia memakai halakha. Apa itu halakha? Halakha itu adalah jalan hidup. Nah ayat ini mengandung arti, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah jalan hidupnya orang Yahudi itu adalah Yesus Kristus. Dan saya percaya jalan hidup kita semua pagi hari ini adalah Yesus Kristus. Karena firman Tuhan berkata di dalam Yohanes, di sana dikatakan pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di sini Rasul Paulus rindu, Rasul Paulus menasihati kepada jemaat di Kolose bahwa, hai jemaat, hai umat Tuhan di Kolose, bahkan pagi hari ini, kepada kita semua jemaat Sebaot, ketika engkau telah menerima Yesus Kristus, hendaklah hidupmu, hendaklah jalan hidupmu berjalan di dalam jalannya Tuhan. Ini halakha ini berjalan serta Yesus. Berjalan di dalam Tuhan. Berjalan di dalam jalannya Tuhan. Ketika saya pelajari ini, saya bilang, Tuhan, ternyata tidak cuma hanya hendaklah hidupmu tetapi berjalan setiap hari, berjalan. Bukan berjalan sendiri, tetapi berjalan disertai oleh Tuhan. Berjalan di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Jalan serta Yesus setiap hari, ku akan merasa cintanya Allah. Ketika kita berjalan serta Yesus setiap hari, kita akan terus merasakan cintanya Allah. Haleluya. Dan Rasul Paulus katakan, mari jemaat Kolose, jalanlah serta Yesus. Karena ketika engkau tidak serta Yesus, engkau tidak akan dapat tetap di dalam Yesus. Tidak akan dapat bertahan di dalam Yesus. Hanya ketika Yesus berjalan beserta kita dan kita berjalan di dalam Tuhan. Saya pun belajar. Saya belajar berjalan. Tuhan, hari ini saya gagal. Besok saya mau berusaha lagi. Tuhan, hari ini saya gagal. Saya besok berusaha lagi. Tetapi yang sangat bahaya, ketika kita sudah gagal dan kita tidak mau berusaha, akan sangat fatal. Kita akan mengalami kematian, saudara. Ada banyak pengalaman kita ketika kita mengikuti Yesus. Mari saudaraku, kita mau lihat pribadi kita hari ini. Saya juga melihat pribadi saya. Sudah seberapa jauh saya berjalan disertai Tuhan. Sudah berapa jauh Bapak Ibu berjalan disertai Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Kadang banyak kali kita di dalam jalan hidup kita, di dalam usaha kita. Kita kadang mengalami sesuatu yang merugikan. Sesuatu yang tidak enak. Kita jangan kasih salah orang. Mari lihat hidup kita. Sudahkah kita berjalan di dalam jalannya Tuhan? Karena ketika kita berjalan di jalannya Tuhan, seperti Koaan bilang, uji, kalau ngana kasih perpuluhan, kok ngana nyadak diberkati.
banting itu Alkitab karena Tuhan dusta. Begitupun ini firman pagi hari ini. Ketika Tuhan sudah perintahkan kita mau berjalan di dalam jalannya Tuhan. Dan ketika kita berjalan di jalannya Tuhan dan kita tidak diberkati, uji Tuhan. Mari, banyak kali kita mengalami sakit penyakit. Karena jalan kita salah. Suruh ikuti rel firman Tuhan. Saya pun kadang seperti itu. Karena memang manusia, orang dilahirkan dari dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang suci, Bapak Ibu. Tetapi pagi hari ini mari kita bangun lagi komitmen yang baru. Tuhan, saya mau berjalan serta Engkau. Karena ketika berjalan serta Tuhan itu manis rasanya. Banyak pergumulan saudaraku. Banyak tantangan saudaraku. Tetapi ketika kita berjalan disertai Tuhan. Di tengah pergumulan kita mampu mengalami kemenangan. Ada kalanya kita banyak kasih salah pendeta. Pendeta ini cuma jaga lihat si A. Pendeta ini cuma jaga lihat si B. Makanya ada orang si B itu berhasil. Kita nyanda. Tetapi kita jarang lihat langkah kaki kita. Kadang langkah kaki kita sudah salah tetapi kita tidak sadar. Mari saudaraku. Saya pun sementara mengkoreksi diri saya. Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan Bapak Gembala. Jangan salahkan Ketua Rayon. Firman Tuhan katakan. Manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi. Kalau Tuhan izinkan, kita saling punya masalah. Jangan cepat-cepat kasih salah orang. Mari koreksi diri kita. Kita mau hormat Tuhan, karena kita pegang firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jalan serta Yesus. Itu sungguh manis rasanya. Setiap pagi kalau turun dua ke all, atau setiap kali turun dua ke all mau berdoa. Pasti di akhir doa turun dua, kalau dia berdoa seperti ini. Tuhan, pimpin kami di jalan Tuhan. Karena kadang orang ini mata buta. Toh, yang tidak selalu orang jaga dapat lihat. Orang masih manusia. Yang tidak selalu orang jaga dapat lihat jalan benar. Kadang orang nanti tak kage, sudah salah jalan. Nanti tak kage, sudah salah jalan. Mari setiap hari orang mau katakan Tuhan ajar saya, pimpin dan tuntun saya untuk ada di dalam jalannya Tuhan. Pimpin saya, Tuhan sertai saya. Oleh karena itu pagi hari ini jika ada di antara kita mulai mau membangun komitmen yang baru dengan Tuhan. Kita jangan bilang Tuhan kita so begini. Kita sunya anak mutar rubah tahu. Jangan saudaraku. Kita itu berharga di mata Tuhan. Amin. Kita itu diciptakan mulia. Kita sama segambar serupa dengan Tuhan. Hari ini pun ketika kita mau berbalik kepada Tuhan. Dan kita mau berkata Tuhan sertai aku. Saya rindu untuk berjalan di jalannya Tuhan. Tuhan mau memberikan tangannya. Mari saya mau menuntun engkau. Asal kita mau. Tetapi ketika kita mau menutup hati. Dan kita katakan. Oh kita coba jalan di tepi jalan. Nah yang rugi kita sendiri. Tetapi kita ketika kita dituntun oleh Tuhan. Berjalan di dalam jalannya Tuhan. Maka jalan itu jalan yang luar biasa. Nah saudaraku di dalam pembacaan ada satu ayat firman Tuhan. Di dalam Hosea pasal yang ke-11 ayat yang ke-3 dan ke-4. Ini salah satu contoh di mana Tuhan sebenarnya sudah menetapkan jalan. Tuhan itu sudah menetapkan jalan. Tuhan sudah menetapkan jalan saya. Tuhan sudah menetapkan jalan Kaol, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu sudah menetapkan jalan-jalannya kita. Jalan kita beda-beda yang Tuhan tetapkan. Nah kalau kita mau baca di dalam Hosea pasal yang ke-11. Ayat yang ke-3 dan yang ke-4. Di sana dikatakan. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan. Tuhan sendiri yang mengajar Efraim berjalan. Dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf. Bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan. Dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka. Untuk memberi mereka makan. Coba lihat saudaraku. Kasih setia Tuhan itu terlalu besar. Tuhan sampai membungkuk memberi Efraim makan.
Tuhan katakan di sini kata mengajar Efraim berjalan itu juga memakai kata alakha, yaitu Tuhan menetapkan. Sesungguhnya Tuhan yang menetapkan jalannya Efraim. Tetapi Tuhan katakan mereka itu tidak mau insaf. Bahkan aku menyembuhkan di sini seperti tadi yang saya katakan, ketika kita salah jalan, kadang kita sakit. Seperti itu. Menyembuhkan mereka. Tuhan menarik dengan tali kesetiaan. Bukankah ini banyak kenyataan dalam hidup kita? Kadang juga di dalam saya tidak berbicara hanya saudara Bapak Ibu. Saya pun berbicara saya. Tuhan banyak kali pun seperti itu dalam hidup kita. Kadang kita susah jaga sadar, susah jaga insaf. Bahwa sebenarnya Tuhan sementara menarik kita dengan kesetiaan, dengan kasih. Mengangkat kuk. Kadang kita sudah lelah, Tuhan angkat ketika kita datang. Mari pagi hari ini, biarlah kita mau belajar. Supaya seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus berani berkata seperti ini kepada jemaat di Kolose. Karena Rasul Paulus pun sudah melakukannya. Ketika dia dahulu punya masa lalu yang jahat. Ketika dia punya masa lalu yang sangat jahat. Bahkan Rasul Paulus berkata di dalam satu ayat. Dia bilang katakan. Dia seolah-olah dia itu lebih jahat dari semua orang. Katakan kejahatannya. Tetapi Tuhan tarik Rasul Paulus. Dan Tuhan bawa angkat dia dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga Rasul Paulus dia katakan. Mau apa saja yang dia mau lakukan untuk Tuhan. Bahkan Rasul Paulus katakan seperti ini. Bahkan dia mau rasanya mau gila karena Tuhan. Karena perjumpaannya dengan Tuhan. Mari ketika kita juga sudah ada di dalam hidup baru. Kita juga mau berjalan seperti jalannya Rasul Paulus. Kita mau berjalan. Ada contoh 3 pribadi yang kita mau belajar. Tetapi saya hanya mau singkat-singkat saja ini Bapak Ibu. Kita belajar dari kehidupan Nuh. Kita semua tahu cerita tentang Nuh. Saudaraku, Nuh pun berjalan di dalam jalan yang ditetapkan, yang dibuat oleh Tuhan. Nah ketika Nuh berjalan di dalam jalan yang dibuat oleh Tuhan, maka Nuh pun mengalami kemenangan. Saudaraku, Nuh dapat membawa seisi rumahnya diselamatkan ketika dia membuat bahtera. Karena Nuh hidupnya berjalan di dalam jalannya Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Begitu juga dengan Abraham. Abraham juga ketika Tuhan menetapkan jalan bagi Abraham. Abraham juga berjalan di dalam jalannya Tuhan. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-1. Ketika Abraham, saya balik lagi ke Nuh di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, kalau kita lompat ke ayat yang ke-9, di sana dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, di sini hidup bergaul dengan Allah, ini pun memakai kata yang seperti tadi itu. Berjalan di dalam jalan yang ditetapkan Tuhan. Nah saudaraku, ketika Nuh berjalan di dalam jalan yang ditetapkannya Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, maka Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Saudaraku, penting sekali kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita mau mengalami kasih karunia Tuhan, mari berjalanlah disertai oleh Tuhan. Berjalanlah bersama Tuhan, berjalanlah dengan Tuhan. Supaya kita mendapat kasih karunia Tuhan. Seperti Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita orang mungkin bilang, aduh susah sekali ini begini. Tetapi saudaraku, ketika kita mendapat kasih karunia Tuhan, itu akan menjadi sangat dahsyat dan luar biasa. Karena kasih karunia Tuhan itu akan mengerjakan mujizat lepas mujizat. Kasih karunia Tuhan akan mengangkat hidup kita untuk mengalami kemenangan lepas kemenangan. Tetapi ketika kita tidak mengalami kasih karunia Tuhan, kita hanya akan biasa-biasa saja. Oleh karena itu,
Mari berjalanlah di dalam jalan yang ditetapkan Tuhan bagi kita. Supaya kita mengalami kasih karunia Tuhan. Begitu juga dengan Abraham. Begitu juga dengan Henok, saudaraku. Saya tidak membawa lebih jauh lagi. Tetapi kita belajar. Kita sudah tahu dengan kehidupan pribadi ini. Henok bergaul kalib dengan Tuhan. Sehingga Henok diangkat oleh Tuhan. Memang saudaraku, kita orangnya tidak mampu menjadi seperti itu. Tetapi paling tidak, orang mau berusaha untuk berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari saudaraku, firman Tuhan katakan, kalau kita kembali lagi baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14, yang tadi dikatakan bahwa, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya saudaraku, ketika kita tidak berjalan, ini ayat ini saudaraku tidak hanya sekedar kepada orang mau kasih kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan, belum terima Tuhan. Tetapi ayat ini pun harus merema dalam hidup orang. Ketika orang tidak, ketika Tuhan bilang akulah jalan, ketika kita berjalan di dalam jalan yang dibuat Tuhan, maka kita akan sampai kepada hidup yang kekal, di dalam surga yang kekal. Dan kita mengalami kelimpahan berkat. Karena dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang, Yesus datang, itu memberi hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Hari-hari ini saudaraku, saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini apa yang sedang kita hadapi. Mungkin banyak hal yang kita tidak mengerti hari-hari ini. Tetapi mari, satu hal yang ketika kita sudah dengar firman Tuhan, katakan Tuhan buat jalanmu dalam hidup. Buat jalan Tuhan dalam hidup kita.